Dunia ini adalah dunia di mana para pembunuh bayaran berkuasa dari balik bayangan. Seorang raja yang selama ini diyakini telah mati ternyata kembali hidup. Ia dikhianati oleh organisasinya sendiri, namun diselamatkan oleh seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya. Kini, ia kembali bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk balas dendam. Namun takdir mempermainkannya, karena pembunuh paling mematikan di dunia justru harus menjalani kehidupan sebagai menantu yang tinggal di rumah keluarga istrinya. Ironisnya, orang-orang yang akan memanggilnya sebagai keluarga sama sekali tidak mengetahui betapa berbahayanya pria tersebut. Kisah ini dimulai di wilayah Sahel, Afrika. Pada malam hari, burung nasar beterbangan di bawah cahaya bulan purnama, menciptakan suasana menyeramkan seperti dunia bawah. Wilayah ini dikenal sebagai pusat terorisme global yang paling ganas dan dijuluki sebagai zona kematian terlarang oleh berbagai pemerintah di dunia. Di tempat itu berdiri sebuah markas yang seluruhnya terbuat dari besi, dengan 2 orang teroris berjaga di pintu masuk. Namun tiba-tiba, seorang pembunuh muncul dari belakang salah satu penjaga seperti bayangan. Ia langsung menempelkan belati ke leher targetnya dan dalam sekejap memenggal kepalanya. Di saat yang sama, seorang pembunuh lain menggorok leher penjaga kedua dan menghabisinya. Semua itu terjadi hanya dalam waktu 1 detik. Setelah membunuh kedua penjaga, pria kedua meletakkan kepala korban ke tanah dan berbicara kepada Wolf King, merasa ada sesuatu yang tidak beres karena hanya ada 2 penjaga di sepanjang jalur masuk. Mendengar itu, sang protagonis yang dikenal sebagai Wolf King memperingatkan agar tetap waspada karena situasinya memang terasa mencurigakan. Wolf King menjelaskan bahwa indikator target menunjukkan barang yang mereka cari berada tepat di depan. Kemudian Wolf King dan Red Wolf membuka pintu masuk perlahan dan mengintip ke dalam. Di dalam ternyata hanya ada ruangan kosong. Red Wolf kemudian menunjuk ke arah sebuah objek dan mengatakan bahwa barang itu ada di sana. Keduanya bergerak maju dengan sangat hati-hati dan tanpa suara, lalu mencoba membuka kotak yang mereka temukan. Mereka berhasil membukanya dan mengintip isinya dengan penuh kewaspadaan. Namun tiba-tiba Wolf King menyadari bahwa itu adalah jebakan. Ia terkejut saat melihat sebuah bom waktu di dalam kotak tersebut yang hanya tersisa 20 detik sebelum meledak. Dengan panik, Wolf King memperingatkan Red Wolf bahwa mereka harus segera kabur. Namun, Red Wolf justru meminta Wolf King untuk pergi lebih dulu. Saat Wolf King mulai bergerak keluar, Red Wolf tetap tinggal di tempatnya. Melihat itu, Wolf King berteriak menanyakan apa yang sedang dilakukan Red Wolf dan memintanya untuk segera keluar. Namun, Red Wolf dengan tegas mengatakan bahwa Wolf King harus pergi lebih dulu. Karena jika tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa selamat. Wolf King terus memanggil nama Red Wolf, memintanya untuk berhenti. Tetapi semuanya sudah terlambat. Red Wolf telah memahami bahwa hanya satu dari mereka yang bisa hidup. Ia pun tetap tinggal untuk menutup pintu masuk dan berteriak agar Wolf King segera pergi. Detik berikutnya, hitungan waktu mencapai 0, pintu tertutup, dan ledakan besar pun terjadi, menghancurkan seluruh markas itu hingga rata dengan tanah. Setelah kejadian itu, berita menyebar di dark web bahwa Wolf King, pemimpin organisasi Wolf, gagal dalam misinya di sebuah negara kecil di Afrika dan tewas akibat ledakan yang menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Para pengguna dark web pun ramai berdiskusi, merasa terkejut bahwa sosok yang dikenal sebagai raja para pembunuh benar-benar mati. Ada yang menyebutkan bahwa Wolf King adalah pembunuh peringkat S, puncak kekuatan tempur yang diakui secara global, sehingga mereka mempertanyakan misi seperti apa yang bisa membunuhnya. Ada pula yang berkomentar bahwa ini adalah kerugian besar dan organisasi Wolf kemungkinan akan jatuh ke dalam kekacauan. Namun kenyataannya, di dalam cerita Wolf King masih hidup. Ia berhasil keluar dari reruntuhan dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah raja pembunuh yang disegani di dunia asasin, tetapi mengalami kecelakaan dalam operasi tersebut. Ia mengingat bagaimana Red Wolf mengorbankan hidupnya demi menyelamatkannya. Setelah pertempuran itu, Wolf King mengalami luka parah. Tetapi dalam proses pemulihan dan rekonstruksi meridiannya, ia justru berhasil melampaui batasnya dan menyatukan seluruh meridian tubuhnya, mencapai ranah bela diri legendaris yang disebut ranah transenden. Meski telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa, Wolf King kini hanya ingin menjalani kehidupan sebagai orang biasa, meninggalkan kesombongan masa lalunya. Ia memilih untuk hidup tersembunyi di dunia fana. Namun, di dalam hatinya masih ada satu hal yang mengganjal, sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan dan harus ia selesaikan. Cerita kemudian berpindah ke sebuah pintu keluar stasiun. Setelah keluar, Wolf King merasakan kebebasan. Ia tersenyum sambil menatap langit. Setelah itu, ia mendekati seorang sopir taksi dan menyebutkan alamat tujuan, yaitu nomor 33 Huatian di Yunnan.
Sopir tersebut mengerti dan langsung mengajaknya masuk ke dalam mobil. Di sepanjang perjalanan, sopir memperhatikan logat bicara Wolfking dan menanyakan apakah ia bukan orang asli daerah tersebut, serta apakah ia datang ke Wuling untuk mengunjungi kerabat. Wolfking menjawab bahwa hal itu bisa dianggap benar. Sopir kemudian mengatakan bahwa mendekati keluarga Feng bukanlah hal yang mudah. Wolfking hanya merespons singkat tanpa banyak komentar. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di tujuan. Di sana terlihat banyak mobil terparkir di sekitar area gerbang besar yang dijaga oleh 2 orang pengawal. Saat Wolfking hendak membayar ongkos, sopir taksi menghentikannya dan mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru karena ia akan menunggu, sehingga pembayaran bisa dilakukan sekalian untuk perjalanan pulang pergi. Wolfking merasa heran dan menanyakan maksudnya, tetapi sopir hanya mengatakan bahwa ia akan segera mengetahuinya. Setelah itu, Wolfking turun dari taksi dan berjalan menuju gerbang besar tersebut. Dalam hati, Wolfking menyadari bahwa tampaknya keluarga Feng sedang mengadakan sebuah acara besar yang meriah. Sopir taksi masih duduk di dalam mobil sambil memperhatikan Wolfking dari kejauhan. Dengan nada meremehkan, sopir itu berkomentar bahwa hari ini adalah hari besar bagi keluarga Feng, dan melihat penampilan Wolfking yang sederhana, jelas ia mengira pria itu datang untuk menumpang status sosial dengan keluarga tersebut. Sementara itu, Wolfking berdiri di depan kediaman keluarga Feng dan memastikan dalam hatinya bahwa inilah tempat yang ia cari. Ia kemudian berpikir bahwa ia harus segera menyelesaikan wasiat terakhir ayahnya secepat mungkin, lalu melanjutkan penyelidikan terhadap kejadian di masa lalu. Namun, saat Wolfking hendak masuk, 2 penjaga langsung menghentikannya di gerbang dan menanyakan apakah ia memiliki undangan. Wolfking dengan tenang bertanya kembali mengenai undangan apa yang dimaksud. Salah satu penjaga menegaskan jika ia tidak datang untuk menghadiri jamuan, maka apa urusannya di sini? Mendengar itu, Wolfking menjelaskan bahwa ia datang untuk menemui Feng Warming, yang ia sebut sebagai Paman Feng. Ia kemudian menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan ayahnya bersama Paman Feng, sambil menjelaskan bahwa pria dalam foto itu adalah ayahnya. Kedua penjaga yang melihat foto tersebut mulai ragu karena memang terlihat adanya kemiripan. Untuk meyakinkan mereka, Wolfking mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi medali milik ayahnya dan mengatakan bahwa begitu Paman Feng melihat medali itu, ia pasti akan memahami identitasnya. Sikap para penjaga langsung berubah. Dengan penuh hormat, mereka menerima medali tersebut dan meminta Wolfking untuk menunggu sebentar, karena mereka akan segera melaporkannya kepada tuan mereka. Sementara itu, di dalam kediaman keluarga Feng, sebuah pesta besar sedang berlangsung. Banyak tamu berkumpul, menikmati suasana, dan berbincang satu sama lain. Di tengah pesta, Yuna terlihat sangat cantik. Ia menanggapi perkataan para tamu dengan mengatakan bahwa meskipun ia menikah, ia tetap akan menjadi bagian dari keluarga Feng. Tak lama kemudian, kepala keluarga Feng, yaitu Paman Feng, dengan penuh wibawa, ia mengumumkan kepada para tamu bahwa hari itu adalah hari pertunangan besar antara putrinya, Feng Yu, dan tuan muda tertua dari keluarga Wen, yaitu Wen Ziming. Mendengar itu, Feng Yu dan Wen Ziming ikut berdiri dan mengangkat gelas mereka. Paman Feng kemudian mengajak semua orang untuk bersulang dan memberikan selamat kepada pasangan muda tersebut, sekaligus berharap kerjasama bisnis antara keluarga Feng dan keluarga Wen akan terus berkembang. Para tamu pun bersorak dan mengucapkan selamat. Mereka juga berkomentar bahwa dengan adanya aliansi pernikahan antara keluarga Feng dan keluarga Wen, kedua keluarga itu akan mampu menguasai kota Wuling di masa depan. Namun tiba-tiba, seorang penjaga datang mendekati Paman Feng dari belakang dan memberitahukan bahwa telah terjadi sesuatu. Paman Feng melihat ekspresi penjaga, lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Penjaga tersebut kemudian menunjukkan medali milik ayah Wolfking dan menjelaskan bahwa ada seorang pemuda di luar yang mencarinya sambil membawa benda itu. Begitu melihat medali tersebut, Paman Feng langsung terkejut dan menyadari bahwa itu adalah tanda dari keluarga Jiang. Pada saat itu juga, istri Paman Feng ikut terkejut dan mempertanyakan mengapa seseorang dari keluarga Jiang muncul di saat yang begitu krusial. Istri Paman Feng kemudian menyebut bahwa di masa lalu, ayahnya pernah menjodohkan kakaknya dengan putra dari keluarga Jiang, yaitu Jiang Hao, sejak mereka masih kecil. Mendengar hal itu, sang putri langsung terkejut dan tidak percaya. Ia segera memohon kepada kakeknya agar membela kakaknya jika benar tamu tersebut adalah putra keluarga Jiang, karena ia tidak ingin kakaknya dipaksa menikah dengan orang asing. Sang kakek mencoba menenangkan situasi dan meminta Paman Feng untuk pergi melihat situasi terlebih dahulu. Sebelum pergi, Paman Feng meminta istrinya untuk tetap tinggal dan menghibur keluarga Wen sementara ia pergi menemui tamu tersebut. Setelah itu, Paman Feng menuju ruangan tempat Wolfking dibawa oleh penjaga. Begitu melihatnya,
Paman Feng langsung mengenali Wolf King sebagai Haoji. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan karena akhirnya bisa menemukannya setelah bertahun-tahun mencari. Wolf King juga merasa senang melihat Paman Feng dan mengatakan bahwa ia datang terlambat hingga membuatnya khawatir. Keduanya kemudian saling berpelukan dengan penuh emosi. Paman Feng memperhatikan bahwa Haoji kini telah tumbuh menjadi pria dewasa. Ia lalu menanyakan kabar ayah Haoji dan alasan mengapa ia tidak datang. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Wolf King berubah menjadi sedih. Ia menjelaskan bahwa ayahnya telah meninggal 10 tahun lalu akibat luka lama yang kambuh. Mendengar kabar itu, Paman Feng sangat terkejut dan diliputi rasa bersalah. Ia menundukkan kepala dan mengakui bahwa semua itu adalah kesalahannya. Karena jika dulu ayah Haoji tidak menyelamatkannya, ia tidak akan terluka parah. Ia juga menyadari bahwa Haoji pasti telah melalui banyak penderitaan selama bertahun-tahun. Namun, Wolf King mengatakan bahwa semua itu sudah berlalu. Ia kemudian menjelaskan tujuan kedatangannya, yaitu untuk memenuhi wasiat terakhir ayahnya. Ia mengatakan bahwa ayahnya memintanya untuk datang menemui Paman Feng, karena setelah bertemu dengannya, semua akan menjadi jelas. Mendengar hal itu, Paman Feng menjadi serius. Ia memahami maksud dari wasiat tersebut, tetapi di saat yang sama ia juga menyadari bahwa situasi saat ini tidaklah sederhana. Pada saat itu, istri Paman Feng juga datang ke tempat tersebut bersama anggota keluarga lainnya. Paman Feng melihat mereka dan merasa heran, lalu menanyakan mengapa semuanya keluar, serta apakah urusan dengan keluarga Wen sudah selesai. Istrinya menjelaskan bahwa mereka sudah mengatur orang untuk mengantar keluarga Wen pulang. Ternyata seluruh keluarga Feng telah berkumpul di sana. Kemudian Paman Feng memperkenalkan Wolf King yang dikenal sebagai Haoji kepada semua orang. Ia menjelaskan bahwa itu adalah bibinya dan Yuna, serta mengingatkan bahwa dulu mereka pernah bermain bersama saat masih kecil. Saat Haoji melihat Yuna, ia merasa senang dan menyapa dengan hangat tentang masa kecil mereka. Yuna membalas dengan senyuman dan mengatakan bahwa ingatan masa kecilnya juga sudah mulai samar. Namun, suasana berbeda datang dari saudara perempuan Yuna, yaitu Yueyin, yang tampak kesal. Yueyin dengan nada tajam mempertanyakan tujuan Haoji datang, terutama setelah lebih dari 10 tahun tidak muncul dan tiba-tiba datang di hari penting seperti ini. Mendengar itu, Haoji menjadi sedikit waspada. Tak lama kemudian, saudara laki-laki Yueyin, yaitu Feng Ming, ikut angkat bicara dengan nada merendahkan. Feng Ming menegaskan bahwa kakaknya sudah bertunangan dengan tuan muda keluarga Wen, sehingga Haoji sebaiknya berhenti bermimpi. Mendengar itu, Paman Feng langsung membentak Feng Ming agar diam. Yuna yang bingung mencoba memahami situasi dan bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat yang sama, Haoji juga meminta penjelasan karena ia datang hanya untuk memenuhi wasiat terakhir ayahnya. Paman Feng kemudian menjadi serius. Ia memanggil Haoji dengan suara rendah, lalu menjelaskan bahwa di masa lalu, dirinya dan ayah Haoji telah mengatur pertunangan sejak kecil antara Haoji dan Yuna. Ia menegaskan bahwa hal itu adalah bagian dari wasiat terakhir ayah Haoji. Mendengar penjelasan tersebut, baik Haoji maupun Yuna sama-sama terkejut dan tidak percaya bahwa ada pertunangan masa kecil seperti itu. Haoji memandang pamannya dengan bingung, lalu Paman Feng menegaskan kembali bahwa itu adalah janji yang pernah ia buat dengan ayah Haoji. Haoji akhirnya memahami maksud sebenarnya dari wasiat ayahnya. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa dunia bela diri yang ia jalani sangat berbahaya, dan jika ia menikah sekarang, hal itu justru bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Karena itu, ia dengan tegas menyatakan kepada Paman Feng bahwa jika memang itu adalah wasiat ayahnya, maka ia ingin membatalkan pernikahan tersebut. Namun, Feng Ming langsung bereaksi keras. Ia menuduh Haoji datang hari ini hanya karena mengetahui bahwa Yuna akan bertunangan dengan tuan muda keluarga Wen. Yueyin juga ikut menyindir, mengatakan bahwa Haoji hanya takut kehilangan kesempatan untuk menumpang status keluarga mereka. Mendengar semua itu, Paman Feng terkejut. Feng Ming bahkan terus menghina Haoji dengan menyebutnya seperti pengemis yang tidak pantas menjadi saudara iparnya. Mendengar ucapan itu, Paman Feng menjadi marah besar dan menegur Feng Ming karena tidak sopan. Ia sampai mengangkat tangan untuk memukul putranya. Namun Feng Ming justru menantangnya untuk melakukannya, mengatakan bahwa jika ayahnya tega menikahkan kakaknya dengan orang seperti Haoji, maka lebih baik ia dipukul sampai mati saja. Sebelum tamparan itu terjadi, Yuna langsung maju ke depan untuk melindungi saudaranya. Ia bertanya kepada ayahnya, apakah ia benar-benar berniat membatalkan pertunangannya dengan keluarga Wen dan memaksanya menikah dengan Haoji. Paman Feng dengan tegas menjawab bahwa pertunangan antara Yuna dan Haoji telah ditetapkan sejak 20 tahun lalu dan tidak bisa diubah. Mendengar itu, Yuna semakin menangis dan menuduh ayahnya tidak layak menjadi seorang ayah
karena mengorbankan kebahagiaan anaknya demi janji masa lalu. Setelah itu, Yuna berlari pergi sambil menangis, diikuti oleh saudara-saudaranya yang mencoba mengejarnya. Setelah situasi mereda, Paman Feng memintanya untuk tinggal sementara di sana. Haoji sempat ingin menyampaikan pendapatnya, namun Paman Feng memotongnya dan mengatakan agar ia mendengarkan terlebih dahulu, karena ia akan mengurus semuanya. Malam pun tiba di kediaman keluarga Feng. Di dalam kamarnya, Haoji sedang berlatih kultivasi. Ia menyadari bahwa dirinya kini berada di ambang mencapai ranah transenden. Di tengah latihannya, Haoji mendengar suara dari ruangan lain. Karena kemampuan pendengarannya jauh melampaui manusia biasa, ia dapat dengan jelas mendengar percakapan antara Paman Feng dan kakeknya. Paman Feng mengungkapkan bahwa ayah Haoji meninggal karena dirinya, karena dulu ia diselamatkan hingga mengalami luka parah. Ia juga mengatakan bahwa jika ia mengingkari janji sekarang, maka ia tidak pantas disebut manusia. Kakeknya menjawab bahwa meskipun ia menepati janji, hal itu akan membuat dirinya dan Yuna menderita. Paman Feng kemudian berkata bahwa Yuna adalah putrinya, dan ia yakin suatu hari nanti putrinya akan memahami kesulitannya sebagai seorang ayah. Namun sang kakek mengingatkan bahwa seluruh kota Wuling sudah mengetahui aliansi pernikahan antara keluarga Feng dan keluarga Wen, sehingga pembatalan pertunangan akan memicu kemarahan keluarga Wen. Paman Feng menegaskan bahwa ia akan mencari cara untuk mengatasinya. Akhirnya, sang kakek menyatakan bahwa ia bisa menyetujui pernikahan tersebut, tetapi dengan 3 syarat. Sang kakek menjelaskan bahwa pertama, akan ada masa pengamatan selama 3 bulan untuk menilai karakter Haoji. Kedua, Paman Feng tidak boleh membantu Haoji secara diam-diam. Dan ketiga, Haoji harus menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Feng. Mendengar syarat tersebut, Paman Feng tampak terkejut. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa keluarga Feng memiliki status yang sangat tinggi di kota Wuling, sehingga tidak mungkin mereka menikahkan putri sulung mereka dengan seorang pemuda miskin tanpa latar belakang yang jelas. Setelah mempertimbangkan hal itu, Paman Feng akhirnya menyetujui syarat tersebut dan memutuskan untuk berbicara langsung dengan Haoji. Sementara itu, di kamar lain, Haoji masih terus berkultivasi, sambil diam-diam mendengarkan seluruh percakapan tersebut. Ia memahami situasi yang dihadapi Paman Feng dan dalam hatinya berpikir bahwa pamannya telah mempertimbangkan banyak hal demi dirinya, sehingga ia tidak ingin lagi menambah beban. Tak lama kemudian, Paman Feng datang ke depan kamarnya, mengetuk pintu. Haoji berdiri, mengenakan bajunya, memperlihatkan sekilas tato di dadanya yang merupakan tanda Wolf King, lalu mempersilakan Paman Feng masuk. Keduanya pun berbicara secara langsung tentang pertunangan. Namun Haoji langsung menyatakan bahwa ia tidak ingin mempersulit Paman Feng dan akan menyetujui apapun keputusan yang diambil. Mendengar itu, Paman Feng merasa lega dan menanyakan dengan penuh harap apakah Haoji benar-benar bersedia menikah dan menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Feng. Haoji dengan tenang menyetujui hal tersebut. Paman Feng menjadi terharu dan merasa bersalah, tetapi Haoji mengatakan bahwa pamannya tidak perlu merasa seperti itu. Setelah itu, Paman Feng meminta Haoji untuk beristirahat dengan baik karena ia akan mengatur semua hal yang diperlukan. Saat Paman Feng meninggalkan ruangan, Haoji memandang punggungnya dan dalam hati berpikir bahwa demi tidak menyulitkan pamannya, ia hanya bisa menyetujui untuk sementara waktu. Ia sudah merencanakan bahwa setelah 3 bulan masa pengamatan berakhir, ia akan pergi meninggalkan kota tersebut. Kemudian cerita berpindah ke kediaman keluarga Wen. Di sana, kepala keluarga Wen, Wen Gaofeng, memukul meja dengan keras sambil marah besar ketika mendengar bahwa pertunangan akan dibatalkan. Ia tidak percaya karena acara pertunangan tinggal 3 hari lagi. Paman Feng tetap tenang dan menjelaskan bahwa ia berharap Wen Gaofeng dapat memahami posisinya, karena janji lama harus ditepati, dan ia tidak ingin menjadi orang yang mengingkari kata-kata sendiri. Namun, Wen Gaofeng semakin marah dan merasa bahwa keluarga Wen sedang dipermalukan di hadapan seluruh kota Wuling. Sebagai bentuk permintaan maaf, Paman Feng menawarkan untuk mundur dari proyek besar di distrik Nanshan. Namun, tawaran itu tidak mampu meredakan kemarahan Wen Gaofeng. Ia dengan keras menolak, mengatakan bahwa keluarga Wen tidak bisa dipermainkan dengan cara seperti itu. Ia bersumpah bahwa keluarga Feng akan membayar harga atas penghinaan ini. Setelah itu, Wen Gaofeng pergi dengan penuh amarah meninggalkan Paman Feng. Adegan kemudian berpindah ke sebuah warnet yang ramai. Banyak orang di sana, ada yang bermain game, bekerja, maupun sekadar bersantai. Haoji juga berada di sana dengan tujuan menyelidiki sesuatu. Ia mengetik dengan cepat di keyboard, mencari berbagai informasi. Di layar komputernya muncul berbagai berita, termasuk gambar kupu-kupu dan informasi tentang dunia bawah tanah. Salah satu berita menampilkan seorang pria tua yang dikenal sebagai master besar bela diri dari luar negeri, dijuluki Naga Pengembara Timur, yang kini menjadi target perburuan global
dengan hadiah sebesar 200 juta dolar. Hauji penasaran mengapa orang tersebut diburu. Kemudian Hauji membaca berita lain tentang seorang mahasiswi dari sebuah universitas di Huaxia yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh keturunan langsung keluarga Kors. Bahkan, keluarga tersebut juga berusaha membunuh ibu korban yang mencoba menuntut keadilan. Seorang tokoh bernama Pei Yuanbai tidak tinggal diam dan membunuh pelaku beserta belasan pengawal pribadinya. Hauji merasa bahwa tindakan tersebut mencerminkan kebencian mendalam terhadap kejahatan dan menganggap Pei Yuanbai sebagai sosok yang layak dihormati, terutama karena ia adalah sahabat dekat gurunya. Namun, tiba-tiba perhatian Hauji terhenti pada sebuah berita lain. Tangannya membeku di mouse ketika ia melihat informasi bahwa pemimpin organisasi Wolf, yaitu Wolf King, telah gugur. Posisi pemimpin kini diambil alih oleh Skywolf, yang sebelumnya merupakan anggota peringkat keempat dalam organisasi tersebut. Hal ini membuat Hauji terkejut, karena seharusnya posisi tersebut jatuh kepada Lone Wolf, yang merupakan anggota peringkat kedua. Kenangan masa lalu langsung terlintas di benak Hauji, mengingat bagaimana ia dan Red Wolf terjebak dalam sebuah misi yang ternyata adalah jebakan. Dalam ledakan besar itu, Red Wolf mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Hauji. Mengingat hal tersebut, amarah Hauji memuncak. Ia menyadari bahwa ada pengkhianatan di dalam organisasinya. Dengan penuh tekad, ia menyebut nama Skywolf dalam hatinya dan bersumpah untuk menemukan siapa pengkhianat sebenarnya di organisasi Wolf. Ia juga berjanji kepada Red Wolf bahwa ia akan mengungkap kebenaran dan membalas kematian rekannya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Hauji keluar dari warnet dan berjalan perlahan sambil memikirkan rencananya. Ia memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi di kota tersebut untuk mencari petunjuk dan membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Namun saat ia berjalan, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Hauji sedikit terkejut dan dari mobil itu keluar dua orang pria berpenampilan kasar. Mereka mendekati Hauji dan memintanya untuk ikut bersama mereka. Kedua preman itu kemudian mengeluarkan belati mereka kepada Hauji. Mereka sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya Hauji dan betapa berbahayanya dirinya. Salah satu preman mengancam jika Hauji berani melawan, maka ia akan menusukkan pisau dan menghabisinya. Dalam hati, Hauji menilai bahwa mereka hanyalah preman biasa. Ia memutuskan untuk melihat terlebih dahulu apa tujuan mereka. Karena itu, Hauji berpura-pura menurut, mengangkat kedua tangannya dan mencoba meredakan situasi dengan tenang. Preman lainnya memerintahkan Hauji untuk masuk ke dalam mobil. Saat pintu mobil dibuka dan Hauji melihat ke dalam, ia menyadari bahwa sudah ada seorang sandera lain di dalam, yaitu seorang gadis yang mulutnya ditutup dengan lakban dan sedang menangis ketakutan. Jelas terlihat bahwa gadis itu juga telah diculik. Di dalam mobil Hauji mencoba berbicara, mengatakan jika mereka ingin merampoknya, ia hanya memiliki uang sekitar 300 di sakunya dan bersedia menyerahkannya. Preman itu mengatakan bahwa mereka tidak menculiknya karena uang receh seperti itu. Mendengar hal itu, Hauji bertanya apa tujuan mereka sebenarnya. Preman lain menjawab bahwa ia tidak perlu banyak bertanya dan akan mengetahui semuanya ketika mereka sampai di tujuan. Sementara itu, para preman membawanya pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berurusan dengan seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Adegan kemudian berpindah ke rumah gadis yang diculik, yaitu Yoyo. Di dalam rumah itu, suasana sangat tegang. Kakek, ayah, dan pamannya duduk bersama dengan wajah serius. Sang kakek bertanya, apakah sudah ada petunjuk mengenai siapa pelaku penculikan? Salah satu orang menjawab bahwa ia sudah menghubungi semua koneksi dan relasinya, tetapi tidak ada yang mengetahui apapun. Sementara sang kakek mengatakan bahwa mereka harus bersiap menghadapi segala kemungkinan dan segera menemukan pelaku serta alasan di balik penculikan tersebut. Di saat yang sama, seorang pria bertubuh gemuk menjelaskan bahwa beberapa proyek besar perusahaan sedang berada di tahap akhir, sehingga mereka tidak memiliki dana sebesar 500 juta yang diminta para penculik. Pria gemuk itu langsung mengusulkan untuk bernegosiasi dengan para penculik agar uang tebusan diturunkan menjadi 100 juta. Namun usulan itu langsung memicu kemarahan ayah Yoyo. Ia dengan marah mempertanyakan apakah saudaranya akan berkata hal yang sama jika yang diculik adalah anaknya sendiri. Namun pria gemuk itu menjawab bahwa bahkan jika anaknya sendiri yang diculik, ia tetap akan melakukan hal yang sama. Mendengar itu, ayah Yoyo semakin marah, tetapi sebelum pertengkaran semakin memanas, sang kakek menghentikan mereka dengan membentak keras dan memukul kursinya. Dengan tegas, sang kakek menyatakan bahwa apapun caranya, mereka harus mengumpulkan 500 juta tersebut. Ia menegaskan bahwa uang hanyalah uang, tetapi jika nyawa Yoyo hilang, maka semuanya sudah terlambat. Setelah itu,
adegan berpindah ke tempat persembunyian para penculik. Mobil yang membawa Haoji dan Yoyo memasuki area sebuah pabrik tua yang tampak terbengkalai. Tempat itu sunyi, terpencil, dan penuh suasana mencekam. Para penculik kemudian menyeret Haoji dan Yoyo keluar dari mobil. Haoji dengan tenang mengamati sekelilingnya tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, tetap berpura-pura kooperatif. Tak lama kemudian, lakban yang menutup mulut Yoyo dilepas. Begitu bebas, gadis itu langsung berteriak meminta tolong dengan penuh ketakutan. Namun teriakannya sia-sia, karena tempat itu begitu terpencil sehingga tidak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Salah satu penjahat kemudian mengancam jika Yoyo terus berteriak, ia akan mempermalukannya. Perkataan itu membuat Yoyo semakin ketakutan hingga ia memperingatkan bahwa jika mereka berani menyentuhnya, ia akan mati dengan menggigit lidahnya sendiri. Meskipun tubuhnya gemetar ketakutan, para penculik justru terus menakut-nakutinya. Namun, saat situasi semakin tidak terkendali, salah satu penculik lainnya datang dan menyuruh rekannya untuk berhenti bicara omong kosong dan fokus pada pekerjaan. Mereka lalu mengeluarkan sebuah kamera. Yoyo yang ketakutan menebak bahwa mereka ingin merekam video pembunuhan untuk menekan keluarganya agar membayar tebusan. Pemimpin para penculik tersenyum tipis dan mengakui bahwa gadis itu cukup pintar. Mendengar itu, Yoyo dengan marah memaki mereka sebagai manusia kejam. Tak lama kemudian, salah satu penculik berjalan mendekati Haoji sambil membawa belati di tangannya, bersiap untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Yoyo yang sudah sangat ketakutan segera meminta kepada Haoji agar ia memohon belas kasihan, karena jika tidak, mereka pasti akan membunuhnya. Namun salah satu penculik justru semakin senang melihat ketenangan Haoji. Ia bahkan mengatakan bahwa Haoji adalah pria sejati karena tidak menunjukkan rasa takut dan menawarkan untuk menyampaikan pesan terakhirnya, namun tetap harus ada bayarannya. Haoji kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin membunuh, namun para penculik justru memilih mencari kematian. Mendengar itu, penculik tersebut langsung tertawa keras, menganggap Haoji benar-benar bodoh karena masih berani berbicara seperti itu di ambang kematian. Tidak satu pun dari mereka menyadari siapa sebenarnya Haoji. Dengan tenang, Haoji mengatakan bahwa ia setuju. Penculik itu kebingungan dan bertanya apa yang ia setujui. Haoji menjelaskan bahwa ia setuju dengan biaya pesan terakhir, tetapi kali ini justru penculik itu yang harus membayarnya. Penculik itu semakin menganggap Haoji sebagai orang bodoh dan bahkan merasa tidak tega membunuhnya. Namun pada saat itu, pemimpin mereka berdiri dari kursinya sambil memegang parang besar dan memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia langsung menyerang Haoji dengan penuh kekuatan. Saat parang itu sedikit lagi mengenai tubuh Haoji, Yoyo yang melihat hal itu langsung menutup matanya dengan ketakutan. Namun hanya dalam 1 detik, situasi berubah total. Saat Yoyo membuka matanya kembali, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Haoji melepaskan 1 pukulan dahsyat langsung ke wajah penyerangnya hingga seluruh giginya hancur, membuat pria itu terpental jauh dan jatuh tak sadarkan diri. Para penculik lainnya langsung terpaku kaget. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan pistol dan mencoba menembak Haoji. Namun dalam sekejap, Haoji menendang pecahan besi di lantai dengan kecepatan tinggi hingga menghantam tangan penembak tersebut, membuat tangannya hancur dan pistolnya terlepas. Darah pun berceceran. Pada saat yang sama, beberapa penculik lain maju menyerang. Salah satu dari mereka bahkan langsung menembak, tetapi Haoji dengan mudah menghindari peluru dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam satu gerakan cepat, Haoji menyerang leher salah satu musuh dan menembus dadanya. Penculik lain yang melihat itu langsung ketakutan, namun belum sempat bereaksi. Haoji sudah menyerangnya dan menghabisinya dengan cara yang sama. Seorang pria botak yang berada di dekatnya benar-benar ketakutan dan tidak mampu bergerak. Dalam keadaan gemetar, ia bertanya siapa sebenarnya Haoji. Dalam sekejap, Haoji muncul di belakangnya seperti bayangan dan mengatakan bahwa namanya bukan sesuatu yang pantas untuk diketahui oleh orang seperti mereka. Sebelum pria itu sempat bereaksi, Haoji langsung membanting kepalanya ke tanah dengan keras. Setelah itu, Haoji dengan santai mengambil uang milik pria tersebut sambil bergumam bahwa ia baru saja mengambil biaya pesan terakhir. Kemudian Haoji menginjak wajah pria botak itu. Pada saat itulah Yoyo memanggilnya dan meminta bantuan untuk melepaskan tali yang mengikatnya. Tanpa berkata apapun, Haoji melemparkan pisau dengan presisi luar biasa hingga memotong tali tersebut. Yoyo sangat terkejut melihat ketepatan lemparan itu. Dari belakang, Yoyo mengucapkan terima kasih, namun setelah itu, Haoji langsung berjalan pergi tanpa banyak bicara. Beberapa waktu kemudian, polisi dan ambulans tiba di lokasi. Yoyo berhasil diselamatkan dan duduk di dekat ambulans dengan selimut menyelimuti tubuhnya. Tak lama kemudian, kakek dan ayahnya juga datang. Begitu melihat Yoyo selamat, sang kakek langsung terharu. Yoyo berlari memeluknya sambil menangis terseduh-seduh.
Seorang polisi kemudian mendekati Yoyo dan menanyakan seperti apa orang yang telah membunuh para penculik dan menyelamatkannya. Yoyo menghapus air matanya dan menjawab bahwa pria tersebut memakai penutup wajah, sehingga ia tidak bisa melihat wajahnya. Polisi itu kemudian bertanya tentang postur tubuhnya. Dengan tenang, Yoyo menjawab bahwa pria itu bertubuh gemuk, pendek, dan kemungkinan seorang pria paruh baya berusia sekitar 40-an. Kemudian adegan berpindah ke malam hari di rumah Yoyo. Ia telah kembali ke rumah dengan selamat. Sang kakek langsung menyadari bahwa gadis itu telah berbohong kepada polisi. Yoyo pun menundukkan kepalanya dan mengakui bahwa ia memang melihat wajah penyelamatnya, tetapi ia tidak ingin mengkhianatinya. Dalam hati, Yoyo merasa bahwa orang yang telah menyelamatkannya tidak pantas dibalas dengan pengkhianatan. Mendengar itu, kakek Yoyo mengangguk perlahan dan mengakui bahwa menjaga janji serta tahu membalas kebaikan adalah hal yang baik. Namun, kemudian ia mengingatkan bahwa keluarga Jan adalah keluarga terpandang, sehingga mereka tidak bisa langsung mempercayai siapapun. Bisa saja ada tujuan lain di balik tindakannya. Yoyo memahami maksud tersebut, dan setelah itu, sang kakek menyuruhnya untuk kembali ke kamar dan beristirahat, karena hari itu pasti sangat melelahkan baginya. Setelah kembali ke kamar, Yoyo menutup pintu dan bersandar di belakangnya, sambil tenggelam dalam pikirannya. Ia mulai mempertanyakan dalam hati apakah benar penyelamatnya memiliki tujuan lain saat menolongnya. Sementara itu, setelah Yoyo pergi, seorang pria datang menemui sang kakek. Tanpa ragu, sang kakek langsung memerintahkan agar mulai keesokan hari, pria tersebut bertanggung jawab penuh atas keselamatan Yoyo dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ia juga memberikan perintah tambahan agar secara diam-diam menyelidiki siapa sebenarnya orang yang telah membunuh para penculik dan menyelamatkan Yoyo. Di sisi lain, Haoji sedang bergerak cepat di tengah malam. Ia berlari dengan kecepatan luar biasa, menggunakan teknik pergerakan yang disebut Swift Shadow Step. Dalam waktu singkat, ia sudah tiba di dekat rumah calon mertuanya, keluarga Feng. Ia membuka gerbang dan masuk ke dalam, hanya untuk mendapati bahwa keluarganya sudah menunggunya. Begitu masuk, Feng Ming langsung memarahinya dengan keras karena berani pulang larut malam. Haoji dengan tenang menjawab bahwa tidak ada aturan yang melarangnya pulang malam. Jawaban itu membuat Feng Ming semakin marah, tetapi Paman Feng langsung menegurnya karena bersikap tidak sopan. Ia mengingatkan bahwa meskipun Haoji belum menikah dengan kakaknya, ia tetap harus dihormati sebagai calon kakak ipar. Namun Feng Ming dengan arogan membalas bahwa Haoji hanyalah pemuda miskin tanpa latar belakang dan tidak layak menjadi bagian dari keluarga mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa Wen Ziming memiliki ayah angkat yang merupakan tokoh besar dunia bawah kota Wuling, yaitu Tuan Lei. Dengan penuh ancaman, ia menyatakan bahwa karena keluarga Feng telah mempermalukan keluarga Wen, maka kemungkinan besar Tuan Lei akan turun tangan untuk membalas. Mendengar hal itu, ekspresi Paman Feng menjadi serius karena ia tahu bahwa rumor dunia bawah tersebut kemungkinan besar benar. Setelah itu, Feng Ming mendengus dingin dan pergi dari ruangan, diikuti oleh Bibi Feng yang juga memandang Haoji dengan dingin sebelum pergi. Paman Feng kemudian menghampiri Haoji agar tidak memasukkan kata-kata Feng Ming ke dalam hati. Ia berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan berusaha melindungi Haoji. Namun Haoji dengan tenang menjawab bahwa ia tidak takut pada orang seperti Tuan Lei, dan jika mereka berani mencari masalah, maka ia akan membuat mereka menyesal. Ucapan itu langsung membuat sang kakek marah. Ia mengatakan bahwa anak muda harus tahu kapan harus rendah hati dan kapan harus bersikap tegas. Ia juga memperingatkan agar Haoji tidak pulang larut malam lagi. Mendengar itu, Haoji hanya menjawab untuk kembali ke kamarnya dan pergi meninggalkan ruangan. Setelah Haoji pergi, Paman Feng mencoba membela Haoji, namun sang kakek tetap terlihat khawatir. Ia hanya berharap bahwa kehadiran Haoji di keluarga Feng tidak akan membawa bencana bagi mereka. Keesokan paginya, kota terlihat tenang dan indah di bawah sinar matahari pagi. Haoji berdiri di depan sebuah rumah sambil berpikir bahwa tempat itu adalah rumah lama keluarga Red Wolf. Ia mulai merasa heran karena rumah tersebut tampak kosong. Saat itu, seorang wanita memberitahu bahwa keluarga tersebut sudah pindah lebih dari setahun yang lalu. Mendengar itu, Haoji sedikit terkejut dan menanyakan apakah ia tahu kemana mereka pindah. Wanita itu tidak tahu pasti, tetapi ada seorang gadis di sekitar situ yang sangat dekat dengan keluarga tersebut dan mungkin mengetahui informasi itu. Gadis tersebut hanya pulang sesekali, sekitar 10 hingga 15 hari sekali. Mendengar informasi itu, Haoji langsung mengeluarkan sejumlah uang dan memberikannya kepada wanita tersebut, meminta agar ia dihubungi jika gadis itu kembali. Setelah itu, Haoji berdiri diam sejenak di depan rumah lama keluarga Red Wolf, tenggelam dalam pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sambil perlahan berjalan pergi,
Haoji mulai mencurigai bahwa kejadian itu mungkin ada hubungannya dengan serangan yang pernah menimpa dirinya dan Red Wolf di masa lalu. Adegan kemudian berpindah ke sebuah hotel mewah. Di dalam salah satu kamar, Wen Ziming terlihat bersama seorang wanita setelah menghabiskan malam bersama. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ziming terbangun dengan kesal dan mengumpat karena merasa terganggu. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya, lalu mendapati bawahannya, King Zi, berdiri di luar. Ziming langsung menanyakan hasil penyelidikan yang ia perintahkan. King Zi dengan cepat melaporkan bahwa pemuda tersebut bernama Jiang Haoji, seorang putus sekolah menengah atas. Ia menjelaskan bahwa ayah Haoji dulu adalah rekan seperjuangan Paman Fang. Setelah ayahnya meninggal akibat luka lama dan penyakit, ibunya meninggalkannya, dan sejak saat itu Haoji menghilang tanpa jejak. King Zi juga menambahkan bahwa beredar rumor bahwa Haoji menyelundup ke luar negeri dan bekerja secara ilegal. Ia menduga bahwa kemunculan Haoji sekarang pasti karena ia mengetahui pertunangan antara Ziming dan putri keluarga Feng. Mendengar itu, wajah Ziming langsung dipenuhi amarah. Ia mengepalkan tangannya dan menghina Haoji, menganggapnya tidak lebih dari sampah yang tidak berharga. King Zi kemudian menawarkan untuk diam-diam menyingkirkan Haoji, namun Ziming menolak dan ia ingin mencoba cara damai terlebih dahulu. Ia memutuskan untuk menemui Yuna secara langsung. Tak lama kemudian, Ziming bertemu dengan Yuna. Keduanya duduk bersama sambil minum teh. Namun, suasana terasa canggung. Yuna terlihat sedikit sedih. Ia kemudian bertanya mengapa Ziming ingin bertemu dengannya. Ziming menatapnya dan bertanya apakah Yuna benar-benar akan mengikuti keputusan ayahnya untuk menikah dengan seseorang yang bahkan hampir tidak dikenalnya. Yuna menundukkan kepala dan menjelaskan bahwa keluarga Feng berhutang budi kepada keluarga Jiang. Namun sebelum ia selesai berbicara, Ziming berdiri dengan emosi yang meluap dan mengajak Yuna untuk kabur bersama. Namun Yuna langsung menolak dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa tindakan itu akan membuat ayahnya terlihat sebagai orang yang tidak berpegang pada janji, sesuatu yang sangat ia junjung tinggi. Baginya, melakukan hal itu sama saja dengan menghancurkan ayahnya sendiri. Mendengar itu, Ziming semakin kesal dan bertanya bagaimana dengan dirinya. Ia merasa jika pertunangan ini dibatalkan, maka ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Wuling. Dengan mata yang mulai memerah, Yuna meminta maaf atas nama ayahnya. Air mata mulai mengalir di pipinya saat ia berbalik dan mengatakan bahwa hubungan mereka berakhir sampai di sini, lalu pergi meninggalkan Ziming. Tak lama kemudian, ia menelepon King Zi dan dengan suara dingin memerintahkan untuk menjalankan rencana kedua. Setelah itu, adegan kembali berpindah. Haoji menerima telepon dari wanita pemilik warung, memberitahunya bahwa gadis yang ia maksud telah kembali. Setelah menutup telepon, Haoji dengan cepat berganti pakaian dan turun ke bawah. Di sana, Paman Feng menanyakan kemana ia akan pergi. Haoji dengan santai menjawab bahwa ia hanya ingin keluar untuk mengurus sesuatu, lalu segera pergi. Di luar, Haoji menghentikan sebuah taksi. Sopir menanyakan tujuannya, dan Haoji menjawab jalan Puyang. Sopir itu mengangguk dan mempersilakannya masuk. Namun saat Haoji masuk ke dalam mobil, ia menyadari bahwa sudah ada seorang pria berpenampilan kasar duduk di dalam. Sopir itu mengambil penumpang lain dalam satu perjalanan. Mobil pun mulai melaju. Namun setelah beberapa waktu, Haoji merasa ada yang aneh karena rute yang diambil tidak sesuai. Dan bertanya kepada sopir sebenarnya kemana mereka sedang menuju. Sopir itu mengantar seorang pria yang ia panggil sebagai abang untuk pulang terlebih dahulu. Bagi Haoji lokasi yang dituju bahkan berlawanan arah dengan jalan Puyang, membuat perjalanan terasa tidak efisien, sekaligus menimbulkan kecurigaan dalam benak Haoji mengenai siapa sebenarnya orang-orang yang ia temui. Setibanya di kediaman keluarga Wen Ziming, Haoji diminta untuk masuk seorang diri. Meskipun situasinya terasa mencurigakan, ia tetap bersikap tenang setelah diyakinkan bahwa selama ia tidak membuat masalah, ia tidak akan dilukai. Di dalam hatinya, Haoji justru semakin penasaran dan ingin mengetahui siapa sosok yang berada di balik semua ini. Di dalam rumah itu, Haoji akhirnya bertemu dengan Wen Ziming dan King Zi. Begitu melihatnya, Wen Ziming langsung menunjukkan sikap merendahkan. Ia menyebut Haoji sebagai tunangan Yuna yang hanya menumpang hidup di keluarga Feng. Dari ucapan itu, Haoji langsung memahami posisi dan niat mereka, lalu tanpa berlama-lama ia menanyakan tujuan mereka membawanya ke tempat tersebut. Wen Ziming semakin menjadi-jadi dalam menghina Haoji. Ia menganggap Haoji tidak pantas untuk Yuna dan menyebutnya sebagai orang miskin yang tidak berharga. Bahkan, Wen Ziming merasa terhina karena harus tersaingi oleh seseorang seperti Haoji. Tanpa basa-basi, Wen Ziming kemudian menyampaikan maksudnya dengan tegas, yaitu agar Haoji memotong satu jarinya, meninggalkan keluarga Feng, dan kembali ke tempat asalnya.
Ketegangan pun langsung memuncak di antara ketiga pria yang berada di ruangan. Haoji menolak permintaan itu dan dengan tenang mempertanyakan apa yang akan dilakukan Wen Ziming jika ia tidak menyetujuinya. Mendengar hal itu, Wen Ziming hanya tertawa sinis sebelum akhirnya memerintahkan Qingzi untuk memberikan pelajaran kepada Haoji. Di tengah situasi yang semakin panas, seorang pengawal yang ternyata merupakan bawahan Paman Feng diseret masuk ke dalam ruangan. Pengawal itu rupanya diam-diam mengikuti Haoji, tetapi tertangkap oleh anak buah Wen Ziming. Perkelahian pun tidak terhindarkan. Pengawal tersebut tampak terkejut karena lawannya jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan, hingga akhirnya ia tumbang setelah menerima pukulan telak di bagian perut. Melihat hal itu, Haoji dalam hati mulai meragukan keputusan Paman Feng yang mengirimkan seseorang dengan kemampuan seperti itu untuk membantunya. Qingzi kemudian dengan sengaja memancing situasi agar Haoji mengikuti mereka berpindah ke halaman belakang. Di halaman belakang, terlihat sebuah lubang besar yang telah disiapkan sebelumnya. Haoji segera menyadari bahwa lubang itu jelas diperuntukkan sebagai tempat kematiannya. Qingzi pun menantang Haoji untuk turun ke dalam lubang tersebut secara sukarela atau dipaksa. Menanggapi hal itu, Haoji menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak berniat membunuh siapapun, tetapi keadaanlah yang memaksanya. Tiba-tiba, serangan datang dari arah yang tidak terduga. Haoji bergerak dengan sangat cepat dan langsung membalas. Satu serangan yang hampir tak terlihat membuat lawannya seketika membeku sebelum akhirnya terjatuh ke dalam lubang. Tidak lama kemudian, serangan kedua datang dari arah belakang, tetapi Haoji dengan sigap berbalik dan melempar kunai yang menembus kepala lawannya hingga menancap di dinding. Tubuh lawan itu pun jatuh menyusul ke dalam lubang yang sama. Melihat kejadian tersebut, Qingzi mulai menyadari bahwa Haoji bukanlah lawan biasa. Namun demikian, ia tetap memerintahkan anak buah lainnya untuk menyerang Haoji dan membuatnya menderita sebelum mati perlahan. Serangan ketiga pun dilancarkan, tetapi Haoji dengan mudah menangkap kunai tersebut menggunakan tangan kosong. Ia kemudian mencengkeram kepala lawannya dan melemparkannya hingga tubuh itu terseret beberapa meter jauhnya. Bagi Haoji, orang-orang itu bukanlah ancaman berarti, melainkan hanya seperti lalat yang menjijikan. Satu persatu, anak buah Wen Ziming justru berakhir mati di dalam lubang yang mereka siapkan sendiri. Menyaksikan semua itu, Qingzi diliputi ketakutan yang luar biasa hingga akhirnya ia terduduk. Ia memohon ampun kepada Haoji dan mengakui bahwa dirinya hanyalah pion yang menjalankan perintah Wen Ziming. Mendengar pengakuan itu, Haoji hanya menoleh dan menyuruh Qingzi untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Qingzi pun memahami maksud dari ucapan Haoji. Tanpa ragu, ia mengambil sebuah batu besar dan memukul kepalanya sendiri dengan keras. Dengan demikian, urusan Haoji dengan anak buah Wen Ziming pun berakhir. Setelah semuanya selesai, Haoji pergi meninggalkan taman belakang rumah itu dengan langkah santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah berkeliling beberapa saat, ia kembali ke tempat yang sama. Ia telah mengubur semua mayat ke dalam lubang dan menutupnya dengan tanah. Kini ia duduk santai di sebuah kursi tepat di atas kuburan itu, tampak sangat tenang. Di dekatnya, Xiao Shu masih tergeletak. Ternyata peristiwa sebelumnya hanya membuatnya pingsan. Beberapa waktu kemudian, Xiao Shu perlahan sadar. Ia duduk dengan kepala masih terasa pusing. Haoji meliriknya santai dan memintanya untuk mengantarnya ke jalan Puyang. Xiao Shu segera mengangguk dan berdiri meski tampak gugup saat melihat sekeliling. Ia bertanya-tanya kemana perginya orang-orang tadi dan Haoji menjawab dengan tenang bahwa mereka sudah pergi. Meski bingung, Xiao Shu tidak berani bertanya lebih lanjut. Tak lama kemudian, Xiao Shu mengantar Haoji ke tujuan. Setelah tiba, Haoji menyuruh Xiao Shu pergi lebih dulu dengan nada serius, menegaskan agar ia tidak mengikutinya. Xiao Shu sempat ragu, tetapi akhirnya mengangguk dan pergi. Haoji kemudian berjalan menuju wanita tua yang pernah ia temui sebelumnya. Begitu melihatnya, wanita tua itu langsung mengenalinya dan tampak heran karena ia baru datang sekarang. Sementara gadis yang dimaksud sudah pulang sejak lama. Haoji mengangguk sopan dan berterima kasih sebelum berjalan menuju rumah gadis tersebut. Ia mengetuk pintu, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Seorang gadis muda keluar dan menanyakan siapa yang ia cari. Haoji menatapnya dengan seksama, lalu menyebut bahwa gadis itu pasti Sun Lei. Gadis itu langsung terdiam dan wajahnya berubah aneh. Ia menyangkal dan mengatakan bahwa Haoji salah orang. Haoji tetap tenang dan menyebut dirinya sebagai sahabat kakaknya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah liontin giok milik kakaknya. Saat melihatnya, ekspresi gadis itu langsung berubah. Ia mengenali liontin itu dan segera dipenuhi kekhawatiran, lalu menanyakan keberadaan kakaknya. Haoji terdiam sejenak sebelum memaksakan senyum kecil dan menjelaskan bahwa
Kakaknya sedang sangat sibuk dengan pekerjaan sehingga belum bisa pulang, lalu memintanya untuk datang mengecek keadaan Sunlei. Mendengar itu, gadis tersebut tampak lega dan segera mempersilakan Haoji masuk, sambil meminta maaf karena sebelumnya bersikap tidak sopan. Begitu masuk ke dalam rumah, Haoji langsung melihat seorang wanita tua terbaring sakit di tempat tidur dengan kondisi sangat lemah. Ia sedikit mengernyit lalu menanyakan keberadaan adik laki-laki mereka, Lazy. Wajah gadis itu langsung muram. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, tiba-tiba seseorang menerobos masuk dengan panik. Seorang pemuda bernama Dongji datang dengan tergesa-gesa dan mengabarkan bahwa sesuatu terjadi pada Lazy. Gadis itu segera menenangkannya dan meminta penjelasan. Dongji menjelaskan bahwa bisnis Lazy sebenarnya berjalan lancar, tetapi seorang bos lain di pasar datang mencari masalah. Orang itu menuduh Lazy memonopoli pasar dan menuntut kompensasi sebesar 1 juta serta memaksanya pergi. Lazy menolak dan pertengkaran pun terjadi. Namun situasi menjadi lebih buruk ketika diketahui bahwa orang tersebut didukung oleh sosok bernama Black Panther. Mendengar nama itu, wajah gadis tersebut langsung pucat. Tak lama kemudian, mereka bertiga berada di dalam sebuah van menuju lokasi. Dalam perjalanan, gadis itu menjelaskan kepada Haijo bahwa 1,5 tahun lalu ibu mereka jatuh sakit parah. Karena itu, Lazy terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi dari pasar gelap. Namun ternyata kontrak pinjaman itu telah dimanipulasi, hingga mereka bahkan tidak mampu membayar bunganya. Dongji juga menjelaskan bahwa Black Panther adalah orang yang menjalankan bisnis rentenir tersebut. Akhirnya, van berhenti di depan sebuah tempat hiburan mewah bernama Passion Flying Bar. Mereka bertiga turun dan Haoji menyuruh Dongji menunggu di luar. Dongji tampak ragu, tetapi gadis itu segera menegaskan bahwa di dalam terlalu berbahaya dan meminta Dongji mengikuti perintah Haoji. Dengan terpaksa, ia pun setuju. Haoji dan Sunlei kemudian masuk ke dalam bar. Begitu mereka melangkah masuk, banyak mata langsung tertuju pada wajah-wajah asing mereka. Suasana di dalam sangat kacau. Musik berdentum keras, para wanita tertawa sambil menghamburkan uang orang lain. Uang bertebaran di udara, sementara orang-orang minum, berteriak, dan bertarung tanpa kendali. Tidak jauh dari sana, sebuah perkelahian brutal sedang berlangsung. Di dalam arena, seorang pria berotot sedang menghajar pria botak tanpa ampun hingga akhirnya menjatuhkannya ke lantai. Sorakan keras langsung meledak dari para penonton yang menikmati pertarungan brutal tersebut. Sementara itu, di area privat, tawa keras bergema. Di sana, seorang pria botak duduk santai di sofa sambil mengisap cerutu. Sementara di hadapannya, seorang pria berjas duduk tenang menikmati segelas anggur. Pria botak itu, yang dikenal sebagai Black Panther, tersenyum angkuh sambil membahas petarung karate dari Jepang, yang disewa dengan harga mahal oleh pria berjas yang disebut Old Jiang. Old Jiang dengan tenang membenarkan bahwa petarung itu memang sangat kuat. Tiba-tiba, seorang anak buah Black Panther berlari masuk dan melaporkan bahwa adik perempuan Lazy telah datang. Black Panther dengan santai mengizinkan mereka masuk. Tak lama kemudian, anak buah itu membawa gadis tersebut bersama Haoji ke hadapan Black Panther. Gadis itu segera membungkuk hormat, namun Black Panther langsung bersikap dingin dan tidak sabar. Ia menegaskan agar mereka tidak membuang waktu, lalu dengan nada mengancam menyuruh mereka membayar uang atau bersiap melihat urat kaki Lazy dihancurkan. Haoji dengan tenang melangkah maju dan menjelaskan bahwa mereka datang untuk menyelesaikan masalah utang tanpa kekerasan. Seketika, salah satu anak buah Black Panther maju dengan sikap agresif, marah karena Haoji dianggap tidak sopan. Namun sebelum ia bertindak, Black Panther menghentikannya dan berdiri. Ia berjalan mendekati Haoji sambil menilai dirinya dari atas ke bawah, lalu menanyakan bagaimana sebenarnya ia ingin menyelesaikan masalah ini. Ia bahkan mengancam bahwa jika tidak puas, Haoji akan mati dengan mengenaskan. Haoji tetap tenang dan menjelaskan bahwa praktik rentenir adalah ilegal, serta jumlah utang Lazy tidak sebesar yang diklaim. Ia menawarkan 50.000 untuk menutup utang tersebut dan meminta agar masalah penculikan tidak diperpanjang jika mereka bersedia meminta maaf nanti. Mendengar itu, Black Panther langsung tertawa keras. Ia merasa sangat dihina dan menyebut dirinya sebagai Black Panther yang telah berkuasa di dunia bawah selama lebih dari 1 dekade. Dan tidak pernah ada yang berani meremehkannya seperti ini. Namun Haoji dengan santai justru menantangnya, menanyakan apakah utang akan dihapus jika ia menang. Black Panther kembali tertawa dan menerima tantangan itu dengan penuh kesombongan.
Ia menunjuk ke arah arena dan menyatakan bahwa jika Haoji benar-benar menang, bukan hanya utang akan dihapus, bahkan ia akan berlutut dan mengakui kekalahan. Tak lama kemudian, mereka semua menuju arena tinju bawah tanah. Gadis itu terlihat sangat cemas karena tidak mengetahui seberapa kuat Haoji. Di sisi lain, Black Panther tersenyum penuh percaya diri, sama sekali tidak menyadari bahwa mimpi buruk akan segera menimpanya. Haoji pun memasuki arena pertarungan. Lawannya langsung mengejeknya dengan nada merendahkan. Wasit memberi tanda dimulainya pertarungan. Lawannya bergerak lebih dulu dengan melancarkan pukulan berat ke arah Haoji. Sun Lei langsung panik dan menutup matanya karena takut melihat apa yang akan terjadi. Namun dalam sekejap, Haoji menghilang dari tempatnya dan muncul di udara. Pukulan lawan justru meleset dan menghantam keras dinding sudut arena. Ia memegangi kepalanya kesakitan, sementara darah mulai mengalir perlahan. Di sisi lain, Haoji sudah berdiri dengan tenang, bahkan tampak tersenyum santai seolah mengejek. Melihat itu, mata pria tersebut langsung memerah karena amarah. Dengan raungan penuh emosi, ia kembali menyerang Haoji tanpa ragu. Namun Haoji tetap berdiri tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Serangan lawan yang datang secara tiba-tiba ternyata dapat ditahan dengan sangat mudah oleh Haoji, membuat pria itu seketika terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Haoji langsung membalas dengan serangan cepat. Tinju kerasnya menghantam perut lawannya hingga membuat pria tersebut memuntahkan darah segar. Haoji tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan dengan kombinasi serangan yang sangat agresif, dimulai dari pukulan ke arah kepala, lalu disusul tendangan keras ke tubuh lawannya. Meski lawannya masih berusaha bertahan, Haoji sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Ia terus menghujani lawannya dengan serangan brutal, hingga yang terlihat hanyalah bayangan cepat dari setiap gerakannya. Melihat lawannya masih mampu berdiri, Haoji kembali melayangkan tendangan kuat ke arah kepala. Serangan itu membuat pria tersebut terpental jauh sebelum akhirnya jatuh ke lantai arena dan tidak sadarkan diri. Setelah pertarungan berakhir, Haoji berjalan santai menuju pinggir arena dan berhenti tepat di depan Black Panther. Dengan nada merendahkan, Haoji menyatakan bahwa seseorang yang bahkan belum mencapai tahap Ki and Blood tidak pantas disebut sebagai master. Mendengar hal itu, Black Panther langsung terkejut dan tidak percaya. Di sisi lain, Sun Lei tampak terpukau setelah menyadari bahwa Haoji ternyata jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Bahkan, seorang pria lain di sekitar mulai menyimpulkan bahwa Haoji bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Haoji kemudian turun dari arena dengan langkah santai dan mendekati Black Panther. Ia menagih kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, memerintahkan Black Panther untuk berlutut dan memanggilnya kakek. Namun, Black Panther justru menolak dengan penuh kebencian dan segera mengarahkan pistol ke arah Haoji. Sun Lei langsung memperingatkan Haoji agar berhati-hati, tetapi Haoji tetap terlihat tenang. Ia menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak berniat membunuh, namun tindakan Black Panther lah yang memaksanya. Mendengar itu, amarah Black Panther semakin memuncak dan ia langsung menembakkan pistolnya. Saat peluru melesat cepat menuju Haoji, ia hanya tersenyum sambil tetap memegang apel di tangannya. Dalam sekejap, Haoji meningkatkan fokusnya dan melemparkan apel tersebut. Apel itu terbelah menjadi dua, namun yang mengejutkan, peluru yang ditembakkan justru berbalik arah dan mengenai tubuh Black Panther sebelum sempat dihindari. Orang-orang di sekitar langsung berteriak panik setelah menyadari bahwa Haoji telah membunuh seseorang, dan yang lebih mengejutkan lagi, orang tersebut adalah Black Panther. Anak buah Black Panther yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan tidak bisa mempercayai bahwa bos mereka dapat tewas begitu saja. Dua anak buah Black Panther segera bersujud di hadapan Haoji. Salah satunya memohon ampun sambil mengaku bahwa ia hanya terpengaruh oleh perintah Black Panther. Sementara yang lain memohon belas kasihan karena harus menafkahi ibunya yang sudah tua serta anak-anaknya yang masih kecil. Di tengah situasi tersebut, seorang pria tiba-tiba muncul dari belakang Haoji dan menawarkan bantuan. Ia menjelaskan bahwa bar tersebut dipenuhi kamera CCTV, sehingga kejadian pembunuhan itu tidak mungkin disembunyikan. Ia juga mengetahui bahwa Haoji memiliki teman yang sebelumnya diculik oleh Black Panther dan menyarankan agar mereka memanfaatkan situasi ini untuk menuntut pembebasannya. Pria itu menawarkan diri untuk mengurus semuanya. Haoji sempat mempertanyakan alasan untuk mempercayai orang asing tersebut. Namun, pria itu hanya menyatakan bahwa ia ingin menjalin hubungan baik dan saling membantu, karena suatu saat nanti,
Mungkin ia juga akan membutuhkan bantuan dari Haoji. Akhirnya, Haoji menyerahkan urusan di bar kepada pria tersebut, lalu pergi bersama Sunlei meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan, pria tersebut menatap Haoji dan menyimpulkan bahwa Haoji bukan orang biasa, serta yakin bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan. Keesokan harinya, cerita beralih ke kediaman Paman Fang. Di sana, terlihat keluarga Paman Feng sedang sarapan bersama Haoji di sebuah meja besar. Dalam suasana itu, Yue Yin tiba-tiba mengeluh dan menyalahkan Haoji karena kakaknya terus menginap di hotel dan tidak pulang, sehingga ia sudah lama tidak bertemu dengannya. Paman Feng segera menegur Yue Yin agar tidak banyak bicara. Haoji sendiri tidak menanggapi dan hanya menyatakan bahwa ia sudah kenyang serta ingin keluar sebentar, lalu berdiri dari meja makan. Namun, langkah Haoji dihentikan oleh Paman Feng yang ingin berbicara dengannya. Paman Feng menjelaskan bahwa Yuna baru saja menelepon dan membutuhkan dokumen penting secepatnya. Karena dirinya sedang sibuk, ia meminta Haoji untuk mengantarkannya. Paman Feng kemudian menyerahkan dokumen tersebut dan mengatakan bahwa nomor telepon serta alamat perusahaan Yuna akan dikirimkan kemudian. Haoji menerima tugas itu tanpa banyak bicara dan segera pergi. Di belakangnya, Yiyun yang mendengar percakapan tersebut diam-diam mulai merencanakan sesuatu, bertekad bahwa cepat atau lambat ia akan mengusir Haoji dari rumah mereka. Singkat cerita, Haoji tiba di perusahaan Yirenmei. Sesampainya di lobi, ia bertanya kepada salah satu karyawan mengenai pengantaran dokumen untuk Direktur Fang. Karyawan tersebut dengan ramah mengarahkan Haoji menuju lift yang mengarah ke ruangan tujuan. Haoji mengucapkan terima kasih lalu berjalan menuju lift. Namun saat hendak masuk, ia berpapasan dengan seorang pria bertubuh besar. Seketika, insting Haoji merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Dalam pikirannya, Haoji menyadari bahwa pria tersebut adalah Black Phantom, seorang pembunuh bayaran kelas internasional yang dikenal sebagai predator wanita. Ia pun mulai bertanya-tanya mengapa sosok berbahaya seperti itu berada di Wuling dan apakah ia sedang mengincar target baru. Pertemuan singkat itu pun berakhir saat pintu lift tertutup, meninggalkan Haoji dengan rasa curiga yang belum terjawab. Setelah beberapa saat, Haoji akhirnya tiba di ruangan yang dimaksud. Tanpa ragu, ia langsung masuk, dan di dalam Yuna sudah menunggunya. Namun bukannya menyambut kedatangan calon tunangannya dengan baik, Yuna justru menunjukkan ekspresi kesal. Ia menegur Haoji karena tidak membiasakan diri mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Haoji sama sekali tidak menanggapi sikap tersebut. Ia hanya tersenyum tipis, lalu meletakkan dokumen yang diminta di atas meja. Alih-alih mengucapkan terima kasih, Yuna justru menyuruhnya segera pergi jika tidak ada urusan lain. Mendengar itu, Haoji hanya tertawa kecil dan menyindir cara Yuna dalam menyambut tamu. Yuna tidak membalas perkataan tersebut, tetapi ekspresinya jelas menunjukkan perbedaan dari kata-katanya. Saat Haoji hendak pergi, ia sempat memberikan peringatan bahwa kondisi di Wuling sedang tidak aman dan menyarankan agar Yuna tidak keluar sendirian tanpa keperluan penting. Namun peringatan itu justru disalahartikan oleh Yuna sebagai doa buruk. Haoji menanggapinya dengan santai, menegaskan bahwa ia hanya mengingatkan agar Yuna lebih berhati-hati, lalu segera pergi meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, Haoji sudah berada di luar kantor. Tiba-tiba, sebuah mobil balap melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya, seolah hendak menabraknya. Namun mobil itu berhenti tepat di depannya. Dari dalam mobil, Feng Ming menyapanya dan mengajak Haoji untuk ikut ke ajang balapan mobil komunitasnya. Awalnya, Haoji tidak tertarik dan berusaha menolak. Namun, Feng Ming terus membujuk dengan iming-iming hadiah sebesar 1 juta yang akan dibagi 2 jika menang. Dalam hati, Haoji menyadari bahwa ia memang sedang membutuhkan uang. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia akhirnya setuju dan masuk ke dalam mobil. Sebelum mereka berangkat, Haoji memastikan bahwa Feng Ming tidak akan menipunya. Feng Ming menjawab dengan senyum sinis yang justru menegaskan keseriusannya. Dan seketika mobil pun melaju cepat menuju lokasi balapan. Setelah melewati jalan panjang dan tikungan yang berkelok-kelok, mereka akhirnya tiba di arena balap. Beberapa anggota komunitas mobil langsung mendekat dan menanyakan siapa yang dibawa oleh Feng Ming. Dengan santai, Feng Ming memperkenalkan Haoji sebagai calon kakak iparnya. Ucapan itu langsung disambut dengan berbagai ejekan. Seorang pria pirang meremehkan Haoji sebagai calon menantu yang hanya ingin menumpang hidup di keluarga Fang. Seorang pria berkacamata menambahkan bahwa Haoji adalah orang yang telah merebut calon istri tuan muda keluarga Wen.
Seorang wanita ikut menghina dengan menyebut Haoji sebagai pria licik. Bahkan, seorang pria bertubuh kekar dengan terang-terangan menghina mendiang ayah Haoji. Mendengar hinaan tersebut, Haoji langsung mendekati pria kekar itu hingga mereka berdiri saling berhadapan. Namun, pria itu tetap bersikap angkuh dan merasa bebas mengatakan apa saja, membuat suasana semakin memanas. Tak lama kemudian, balapan diputuskan untuk segera dimulai. Sebelum itu, Feng Ming sempat memperingatkan Haoji mengenai Fei Xiaohu, anak haram bos Fei, agar tidak mencari masalah dengannya. Namun Haoji sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka pun bersiap di garis start. Dari dalam mobil, Fei mulai memprovokasi dengan nada mengancam, memperingatkan agar mereka siap menerima konsekuensi jika berani melawannya. Haoji tetap acuh dan justru menanyakan identitas pembalap lain. Feng Ming menjelaskan bahwa pria pirang itu adalah Jin Shixuan, seorang pembalap terkenal dari keluarga Jin. Kini seorang wanita berdiri di garis start lalu mengatakan jika hitungan mundur akan dimulai, dan dalam sekejap mobil-mobil langsung melesat. Di awal balapan, mobil Fei langsung memimpin. Haoji yang duduk dengan tenang menyarankan agar Feng Ming tidak mengejar terlalu agresif, karena lawan sengaja meningkatkan torsi mesin demi kecepatan, yang sangat berbahaya. Dugaan Haoji terbukti benar. Fei dan Jin tampak bekerja sama untuk menjebak mereka. Feng Ming mulai menyadari bahwa salah satu mobil sengaja melambat untuk memberi celah, seolah ingin mencelakakan mereka. Haoji pun menyimpulkan bahwa jika situasi ini terus berlanjut, mereka pasti akan berada di posisi terakhir. Saat memasuki tikungan, Haoji kembali memperingatkan bahwa mereka sedang menjadi target. Ia menegaskan bahwa bisa sampai ke bawah dengan selamat saja sudah merupakan keberuntungan. Namun Feng Ming merasa tersinggung dan menantang Haoji untuk mengemudi sendiri jika memang merasa lebih hebat. Tanpa ragu, Haoji langsung menarik Feng Ming dan menukar posisi mereka. Kini ia yang memegang kendali kemudi. Meski Feng Ming sempat protes, Haoji mengabaikannya dan langsung fokus mengejar ketertinggalan. Ketika mendekati tikungan berbahaya dengan jurang di sisi jalan, Feng Ming mulai gemetaran dan meminta Haoji untuk mengerem. Namun Haoji justru menunjukkan kemampuannya. Ia melakukan teknik drift dengan presisi tinggi, melewati tikungan dengan kecepatan luar biasa. Feng Ming yang menyaksikan langsung kejadian itu menjadi terpukau. Ia mulai memuji Haoji tanpa henti, bahkan mengubah cara memanggilnya dengan penuh kekaguman. Setelah itu, mereka semakin mendekati mobil Fei. Saat Fei melihat kejadian tersebut menjadi terkejut dan tidak percaya bahwa mobil Feng Ming bisa melaju secepat itu. Ia tidak menyadari bahwa orang di balik kemudi sudah bukan Feng Ming, melainkan Haoji. Di sisi lain, Jin tetap tenang dan mulai merencanakan sesuatu. Ia berniat menjatuhkan mobil Haoji saat memasuki tikungan berbentuk W berikutnya. Dari dalam mobil Feng Ming kembali memperingatkan bahwa di depan terdapat tikungan tajam berbentuk W. Namun yang membuatnya semakin panik, Haoji justru terlihat santai sambil minum. Lalu Haoji menyatakan bahwa pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai dan semakin memacu laju mobilnya. Saat mendekati tikungan tersebut, jarak antar mobil semakin dekat. Fei dengan yakin tidak akan memberi celah sedikit pun untuk disalip. Namun Haoji dengan berani memaksa masuk ke jalur sempit, membuat posisi mereka sejajar. Fei terkejut sekaligus kesal melihat manuver nekat itu. Ia semakin memacu mobilnya dan bersumpah bahwa Haoji tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Balapan pun mencapai puncaknya. Kedua mobil melesat memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi, masing-masing menunjukkan teknik drift yang sama kuatnya, menandakan bahwa pertarungan mereka masih jauh dari kata selesai.